Shalom. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu tanggal 31 Oktober 2021 bersama Kakak Yuris, Kakak Yohana, Kakak Frans yang bermain musik, dan Kakak Reba yang akan memimpin kita dalam cerita hari ini. Ada sukacita hari ini? Ada dong kakak. Kalau ada sukacitanya, lambaikan dong tangannya. Iya. Terima kasih buat adik-adik yang belum bisa hadir ibadah sekolah minggu secara tatap muka, tapi tetap semangat untuk mengikuti ibadah secara online. Ayo semuanya berdiri, kita mulai ibadah kita dengan penuh semangat hari ini. Kita nyanyikan pujian Di Kepak-kepakan Tanganku. Dengan goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Wah, senang sekali kakak semuanya. Hari ini semangat memuji Tuhan. Ayo adik-adik kita lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Yesus besertaku. Pakai gerakan ya. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayun perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Iya, ayo adik-adik semuanya lipat tangan. Kita mau mulai ibadah kita hari ini dalam doa. Kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita hadir di sini. Salam juga. Adik-adik siapa nih yang sudah masuk sekolah lagi? Banyak kakak, semuanya sudah masuk sekolah lagi. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, gimana sih perasaannya kembali bersekolah? Bagaimana adik-adik? Pasti senang sekali kakak. Selama ini cuma belajar sendiri di rumah, tidak ada teman. Sekarang sudah boleh masuk sekolah, sudah bisa belajar sama teman-teman lagi, bisa ketemu langsung sama guru di sekolah. Rindu untuk berkumpul bersama teman-teman, dan akhirnya sekarang boleh bertemu lagi, pasti senang sekali kakak. Tapi kita juga harus tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker. Iya kakak, kalau kita rindu untuk bertemu dengan teman-teman kita, itu tandanya kita sangat mengasihi teman-teman kita. Iya. Dan Tuhan Yesus senang sekali kalau kita hidup saling mengasihi. Nah, ayo adik-adik kita nyanyikan pujian kasih. Masih ingat kan lagunya?
Kasih, KASIH. Masih dong kakak. Silakan duduk kembali. Hari ini tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Alkitab. Alkitabnya sudah disiapkan? Ayo disiapkan dulu Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kakak Reta. Tapi sebelumnya ayo kita siapkan diri kita. Kita nyanyikan pujian Duduk Tenang. Sudah siap. Ya, disilakan kepada Kakak Reta. Shalom adik-adik yang ada di rumah, semuanya sudah duduk manis, sudah lipat tangan, tutup mata. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Semuanya sudah ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Juru Selamat kami bersyukur pada pagi yang indah ini. Di akhir bulan Oktober, kami masih boleh diperkenankan untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini bersama dengan teman-teman kami di seluruh dunia dan secara khusus di Jemaat Sion Anutapura Palu, kami anak sekolah minggu yang masih ibadah lewat live, kami mau mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu yang sebentar akan diperdengarkan kepada kami anak-anak-Mu, Tuhan berkati kami anak-anak-Mu, siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu dengan baik. Tuhan berkati juga Kakak Reta yang hari ini Tuhan mau pakai untuk menjadi pemberita firman-Mu bagi anak-anak Tuhan. Biarlah Kakak Reta boleh menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami semua anak-anak Tuhan sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah yang belum ikut ibadah sekolah minggu secara offline ya, sekarang ini cabang-cabang sekolah minggu semuanya sudah buka di semua cabang. Tetapi bagi adik-adik yang belum mendapat izin dari orang tua dan belum sehat, boleh ibadah sekolah minggu tidak menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita tetap bisa ibadah lewat live yang dilakukan dari gereja kita setiap hari Minggu. Semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, adik-adik di rumah, Alkitabnya dipegang. Sebentar kakak akan kasih tahu firman Tuhan yang kakak sampaikan ini dari Alkitab. Siap? Iya. Adik-adik, di sebuah kerajaan yang besar, ternyata sedang ada satu pesta perayaan. Pesta perayaan. Siapa yang mengadakan pesta perayaan? Yang mengadakan pesta perayaan adalah Raja Babel. Raja Babelnya bernama siapa? Siapa adik-adik Raja Babel ya?
Ternyata yang mengadakan pesta ini adalah Raja Belsazar. Raja siapa adik-adik? Coba yang di rumah kasih kuat. Raja Belsazar sedang mengadakan pesta dan dia mengundang semua pembesar yang ada di kerajaannya sehingga undangannya itu sebanyak 1.000 orang. 1.000 orang banyak ya, banyak sekali. Dan pesta itu adik-adik yang dilakukan oleh raja dan semua yang hadir adalah minum anggur sampai mabuk. Dan pada saat raja sudah mulai mabuk, raja bilang begini, tolong keluarkan semua perkakas-perkakas yang terbuat dari emas. Tolong keluarkan semua tempat-tempat minum, jadi sendoknya, piring yang adalah dari bait Allah yang dulu dirampas oleh raja sebelumnya yaitu Raja Nebukadnezar, diminta oleh Raja Belsazar supaya dikeluarkan dan dipakai. Dan di hadapan mereka itu adik-adik yang mengadakan pesta, ada patung yang mereka anggap sebagai dewa-dewa yang mereka sembah. Sambil mereka berpesta, sambil mereka menyembah kepada patung-patung yang terbuat dari emas, perak, ada yang terbuat dari batu. Mereka berpesta-pesta sambil bernyanyi, berteriak. Tapi yang mereka sembah itu bukan Tuhan. Mereka sampai lupa diri dan adik-adik rajanya semakin menyombongkan diri. Pada saat raja dan semuanya sedang berpesta dan sedang mabuk-mabukan dan mereka memakai perkakas yang dirampas dari bait Allah, tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba adik-adik di dinding istana ada muncul tulisan. Ada tangan yang muncul. Itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Ada tangan yang muncul menulis di dinding dan tulisan itu membuat raja terkejut. Bukan hanya raja yang terkejut, tapi semua pembesar dan undangan raja yang hadir dalam istana itu terkejut. Lalu mulailah takut, raja mulai ketakutan. Ya adik-adik bayangkan kalau ketakutan. Raja mulai ketakutan, lalu raja mulai takut ya kalau sok bagaimana. Aduh apa itu? Itu tulisan apa? Terus raja bilang begini, hai semua orang pintar yang ada di negeri ini, orang bijaksana, tolong kumpulkan semuanya. Dia suruh pengawalnya, ayo kumpulkan semua orang pintar, orang bijaksana, dan artikan itu tulisan yang ada di dinding. Mulailah pengawal-pengawal itu kasih pengumuman, dan orang bijaksana yang dianggap bijaksana di kerajaan itu, yang dianggap pintar, yang dianggap punya ilmu, yang dianggap pokoknya yang dianggap paling jago di negeri itu dipanggil semuanya. Mereka semuanya datang dan membaca, melihat tulisan yang ada di dinding. Tapi tidak ada yang bisa melihat, membaca dan mengartikan apa itu artinya tulisan di dinding itu. Tulisan di dinding itu adik-adik tulisannya mene tekel ufarsin. Apa itu? Itu apa artinya? Semuanya bilang begitu. Lalu semua orang pintar itu minta maaf kepada raja karena tidak ada yang bisa mengartikannya. Dan akhirnya adik-adik raja menjadi galau. Ya menjadi galau, dia takut. Sendi-sendi lututnya yang tadi lagi senang-senang berpesta tiba-tiba gemetar. Dan mukanya mulai pucat. Ya adik-adik bayangkan kalau seorang raja itu, seorang pemimpin yang tiba-tiba wajahnya pucat. Dan pada saat permaisuri mendengar dan melihat apa yang terjadi dengan raja, datanglah permaisuri di kerajaan itu dan bilang begini sama raja, Tuanku raja, janganlah hatimu menjadi galau. Apakah engkau lupa bahwa dahulu kala pada masa pemerintahan ayahmu Nebukadnezar, ada seorang yang dipenuhi dengan roh Tuhannya yang luar biasa, yang punya kepintaran luar biasa. Dia dulu sering mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar, ayahmu. Ya, itu adalah leluhur dari Raja Belsazar. Lalu raja bilang, siapa dia? Lalu
permaisuri bilang, dia adalah seorang yang berasal dari buangan, namanya Daniel. Lalu permaisuri memerintahkan supaya Daniel itu dipanggil untuk menghadap ke istana. Ya, lalu dipanggillah Daniel dan Daniel datang ke istana. Waktu datang ke istana, raja menyambut Daniel dan bertanya, "Daniel, apakah engkau Daniel?" "Ya, tuanku raja, saya adalah Daniel." Ya, Daniel waktu itu adik-adik sudah diberikan kuasa oleh raja sebelumnya, yaitu Raja Nebukadnezar, untuk menjadi pemimpin para orang berilmu di negeri itu. Nah, lalu raja bilang, "Daniel, coba kau lihat di dinding itu. Bisakah engkau mengartikan itu bagi saya? Orang yang semua hadir di sini tidak ada yang bisa mengartikannya." Lalu raja bilang, "Kalau Daniel bisa mengartikan tulisan di dinding, saya sebagai raja, sebagai penguasa di negeri ini akan memberikan jubah ungu, pakaian ungu kepadamu, dan akan memberikan rantai emas kepadamu, dan juga aku akan mengangkat engkau menjadi seorang penguasa yang ketiga." Wah, penguasa yang ketiga. Banyak ya. Tapi adik-adik, apa yang dijawab oleh Daniel? Daniel bilang begini sama raja, "Tuanku raja, berikanlah semuanya itu kepada orang yang membutuhkan. Saya akan tetap membantu tuanku raja untuk mengartikan, untuk membacakan dan mengartikan arti tulisan yang ada di dinding." Lalu mulailah Daniel mengartikan apa itu yang tulisan di dinding. Tapi sebelum itu Daniel memberitahukan kepada raja, "Tuanku raja, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang memberikan kekuasaan kepada tuanku raja dan juga kepada raja-raja sebelumnya, kepada ayah tuanku raja yaitu Raja Nebukadnezar, telah diberikan kekuasaan, telah diberikan kebesaran, telah diberikan kemasyhuran, telah diberikan negeri yang besar, dan tuanku raja telah mendapat nama yang besar." Apakah tuanku raja lupa bahwa dulu tuanku raja sebelumnya yaitu Raja Nebukadnezar bisa menjadi bangsa yang besar karena kuasa dan pemberian dari Tuhan Allah yang Maha Tinggi? Daniel menyampaikan itu. Dan apakah tuanku raja lupa bahwa karena kelakuan dari tuanku Raja Nebukadnezar, akhirnya tuanku Raja Nebukadnezar mati dengan tidak layak? Ya, begitu Daniel menyampaikan kepada Raja Nebukadnezar. "Dan tuanku raja, tulisan yang ada di dinding itu, inilah artinya. Mene, mene, artinya bahwa masa pemerintahan tuanku raja yang diberikan oleh Tuhan Allah telah diakhiri." Baik. Raja mendengar dengan seksama. Tekel artinya tuanku telah ditimbang dengan neraca dan didapati ternyata terlalu ringan. Artinya bahwa didapati kebaikan raja itu sedikit sekali. Jadi ditimbang dengan neraca dan didapati ternyata terlalu ringan. Artinya bahwa kebaikan raja itu didapat terlalu sedikit. Dan beres. Artinya bahwa kerajaan tuanku akan dipecah dan diberikan kepada orang Media dan orang Persia. Itu arti dari tulisan yang ditulis oleh Tuhan Allah di dinding. Lalu sesuai dengan perkataan raja
bahwa siapa yang bisa mengartikan mimpi itu, tulisan yang ada di dinding itu, dia akan memberikan hadiah. Saat itu juga setelah raja mendengarkan arti dari tulisan di dinding, lalu raja memanggil pengawalnya dan menyuruhnya mengambil pakaian ungu. Pakaian ungu itu adik-adik adalah lambang pakaian kebesaran di kerajaan Babel yang tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang dan tidak bisa dipakaikan kepada sembarang orang. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memakai itu, dan itu diberikan kepada Daniel. Raja ambil itu dan memberikan kepada Daniel dan mengalungkan rantai emas di lehernya. Dan sesuai dengan perkataannya bahwa dia akan diangkat akan mempunyai kuasa menjadi orang ketiga di kerajaannya. Dan adik-adik, saat itu juga ternyata adik-adik di luar istana itu sudah ada prajurit-prajurit dari Media dan Persia yang siap menyerang kerajaan Babel. Dan saat itu juga adik-adik kerajaan Babel diserang dan rajanya terbunuh. Wah, adik-adik, sesuatu yang diawali dengan pesta yang besar di istana Babel, akhirnya rajanya terbunuh. Nah, adik-adik, cerita kakak tadi itu ada di dalam Alkitab. Ada di dalam Alkitab. Nah, sekarang saya mau mengajak adik-adik kita buka Alkitab dari kitab Perjanjian Lama, kitab Daniel pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Adik-adik di rumah sudah membuka Alkitabnya? Oke, kakak bacakan kembali ya. Dari kitab Perjanjian Lama, kitab Daniel pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Hari ini kakak akan bersama-sama dengan adik mengajak adik-adik untuk melihat ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Kita baca sama-sama ya. Daniel pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Oke, adik-adik di rumah bisa mendengarkan kakak ya. Dan adik-adik lihat Alkitabnya. Kita baca dalam nama Tuhan mulai dengan ayatnya yang ke-25. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Nah, adik-adik yang di rumah tetap baca ya sebentar ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Adik-adik, dari cerita kita tentang Raja Belsasar hari ini, apa yang kita ambil? Ada pelajaran apa yang mau disampaikan kepada kita anak-anak Tuhan? Ada yang bisa bantu kakak? Iya, kakak sampaikan ya. Kesimpulan bahwa dari cerita kita hari ini kita belajar bahwa sebagai anak Tuhan kita jangan pernah meninggikan diri. Kita jangan pernah angkuh, kita jangan pernah sombong. Karena hanya Tuhanlah yang patut ditinggikan. Oke? Pelajaran yang kita ambil dari hari ini. Raja Belsasar yang sombong, yang angkuh, yang merasa memiliki semuanya, yang tidak mau patuh kepada Tuhan, dia malah menyembah Baal, menyembah patung-patung yang tidak punya kuasa. Jadi hari ini kita belajar bahwa jangan sombong, dan yang patut ditinggikan itu Tuhan, bukan patung-patung. Yang patut dimintai kekuatan, yang memberikan kita kesembuhan itu Tuhan, yang memberikan kita berkat itu Tuhan, yang memberikan kita kekuatan Tuhan, yang memberikan kita penghiburan itu Tuhan, bukan dewa-dewa, bukan patung-patung. Jadi itu pelajaran yang kita ambil dari firman Tuhan yang adik-adik dengarkan pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Adik-adik yang belum bisa baca Alkitab,
boleh Mama Papa akan bantu untuk membaca Alkitab. Amin. Iya, terima kasih Kak Reta untuk ceritanya kita hari ini. Adik-adik, hari ini kita belajar lagi sesuatu yang baru. Kita tidak boleh menjadi orang yang angkuh dan sombong, karena yang punya kuasa hanyalah Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Iya kakak, Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang rendah hati. Ayo anak-anak, kita nyanyikan pujian Rukun Cinta Satu Sama Lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta menantinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan salah satu tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan syukur. Ayo kita persiapkan persembahan kita. Mari kita memberikan dengan sukacita sambil kita nyanyikan pujian beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Sekali lagi beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Persembahan yang adik-adik berikan boleh dikumpulkan bersama dengan persembahan ibadah orang tua adik-adik. Masukkan dalam amplop tersendiri dan beri tulisan persembahan ibadah sekolah minggu. Kemudian bisa diantarkan ke gereja atau ke majelis terdekat dari rumah adik-adik kalian. Ya, adik-adik, saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan mendoakan persembahan dan kita akan berdoa syafaat kepada Kak Reta. Disilahkan. Adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita mau doa syafaat, kembali semuanya mengambil sikap berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan melindungi kami, selalu ada di kehidupan kami. Hari ini lewat ibadah live, bersama dengan anak-anak sekolah minggu Tuhan yang ada di rumah dan di mana saja mereka berada, kami menaikkan puji syukur di hadapan-Mu. Kiranya semua puji-pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan
kiranya persembahan syukur yang sudah kami berikan pada pagi yang indah ini boleh berkenan juga di hadapan Tuhan, sehingga boleh dipergunakan dengan baik untuk pelayanan di sekolah minggu kami di Gereja Toraja Jemaat Sion Anutapura Palu. Kami juga bersyukur Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu sudah Tuhan berikan waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Hari ini firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk menjadi anak yang tidak angkuh, tidak sombong, tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa hanya Tuhan yang patut dipuji dan dimuliakan. Firman-Mu mengajarkan kepada kami agar kami anak-anak-Mu menjadi anak yang rendah hati dan selalu mematuhi firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Firman-Mu mengajarkan kami untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, mengasihi diri kami. Tuhan, kami mau berdoa kepadamu. Lewat firman-Mu ini kami akan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami praktekkan. Tuhan yang akan memampukan kami untuk melakukan semuanya itu. Tuhan, lewat ibadah sekolah minggu kami pada hari ini, kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada di rumah masing-masing. Selama seminggu ke depan, segala aktivitas, rencana mereka, Tuhan selalu campur tangan. Engkau berkati mereka dalam pendidikannya. Mereka sudah mulai sekolah Tuhan, walaupun masih ada virus di sekeliling kami, tetapi kami percaya, kami mengandalkan Tuhan. Tuhan akan membentengi kami anak-anak-Mu semua. Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh atau sakit. Tuhan menjadi tabib dokter bagi mereka lewat makanan, perawatan, obat yang diberikan kepadanya. Sehingga dari semuanya itu Tuhan, mereka boleh memperoleh kesembuhan dan mereka tahu bahwa kesembuhan itu adalah asalnya dari Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang lalai, yang lupa sekolah minggu. Tuhan juga datang menyadarkan mereka dan ingat bahwa kami harus meluangkan waktu, mempunyai waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk mama dan papa, orang tua kami, oma opa, dan semua orang-orang yang mendidik, menjaga dan membesarkan kami. Berikan kekuatan kepada mereka dalam bekerja, dalam mencari nafkah. Tuhan berkati mereka. Setiap hari mereka keluar rumah, Tuhan membentengi mereka, jauhkan mereka dari sakit penyakit. Berkati apa yang mereka kerjakan, sehingga dari semuanya itu mereka boleh mengasuh dan mendidik kami menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran. Tolong juga kami untuk selalu patuh kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk menjadi pelindung kami, yaitu orang tua kami, kakak-kakak kami, guru-guru sekolah minggu kami, dan guru-guru di sekolah. Mereka semua Tuhan siapkan untuk menjaga kami, dan sebagai anak tolong kami untuk patuh kepada mereka. Tuhan Yesus, lewat ibadah sekolah minggu kami juga berdoa untuk pelayanan sekolah minggu. Saat ini dan sudah beberapa minggu ini Tuhan, ibadah sudah mulai dilakukan di cabang-cabang yang ada di gereja kami. Tuhan berkati pelayanan, Tuhan berkati kakak-kakak, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga pelayanan ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kami, sehingga juga mereka boleh mengangkat tugas pelayanan dengan baik. Tuhan berkati kami semua, anak-anak-Mu yang Tuhan pakai dalam pelayanan hari ini. Tuhan berkati juga anak-anak-Mu yang ada di rumah. Biarlah semuanya Tuhan, kami boleh selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah wabah penyakit yang sedang masih ada di sekitar kami cepat berlalu. Tuhan berikan kemampuan kepada pemerintah kami, khususnya di Kota Palu, sehingga pandemi ini cepat berlalu, sehingga aktivitas kami boleh kembali normal seperti semula. Begitu banyak doa dan permohonan kami Tuhan, kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan mendengarkan semuanya, doa-doa dan
harapan kami anak-anak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Walaupun kita sudah mulai bisa beraktivitas di luar rumah, tapi jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker dan jaga jarak. Juga kita harus menjaga kesehatan, kebersihan, rajin berdoa dan baca Alkitab. Ayo adik-adik, kita berdiri, kita lipat tangannya, kita mau mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Haleluya. Amin. Ya, kita angkat pujian, Aku diberkati. Ayo adik-adik berdiri. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati, aku jadi berkat. Jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku jadi berkat. Demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.